Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang gambaran masyarakat Arab jahiliyah serta nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi, di sini kita akan membahas tentang beberapa kondisi, baik itu kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi akhlak pada masyarakat Arab jahiliyah. Pemirsa, kondisi sosial adalah di kalangan bangsa Arab banyak terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati, bahkan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan oleh kaum wanita. Jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika mau, dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Jadi pengaruh wanita di masa Arab jahiliyah ternyata begitu besar. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus diikuti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan. Jadi kalau sedangkan kelas masyarakat lainnya itu bermacam-macam, beraneka ragam, dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Kita tidak bisa menggambarkannya di sini secara detail, kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya kurang baik, bahkan buruk dan menjijikkan. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama adalah pernikahan secara spontan. Spontan yaitu seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita. Lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin pada saat itu juga secara langsung. Yang kedua, seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah si Fulan dan berkumpullah bersamanya." Ya Allah. Jadi suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya
hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya tersebut. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya. Tapi jika memang dia menghendaki hal itu, yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Jadi pernikahan semacam ini disebut dengan nikah istibdo. Yang ketiga adalah pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang. Jadi tidak mencapai 10 orang, di bawah 10. Bisa 9, 8, 7 dan ke bawah seterusnya. Yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Jadi menggauli satu orang wanita dengan beberapa laki-laki di bawah 10 orang. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya, dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapan perempuan tersebut. Lalu perempuan itu berkata, "Kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, wahai fulan." Subhanallah. Jadi si perempuan ini bebas memilih. Contoh, ada 7 orang menggaulinya. Setelah 7 orang ini, beberapa lama kemudian si wanita ini hamil dan melahirkan anak. Maka diundang laki-laki yang 7 orang ini. Maka disampaikan bahwa dia sudah melahirkan, dan si wanita menunjuk langsung siapa laki-laki yang dikehendakinya di antara yang 7 orang tersebut. Maka itu wajib menjadi ayah dari anak yang telah dilahirkan oleh wanita tersebut. Yang keempat adalah dari kita lihat macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya. Jadi ini banyak laki-laki yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bahwa bagi laki-laki yang ingin menggaulinya boleh. Jika wanita pelacur itu hamil dan melahirkan seorang anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Setelah semuanya berkumpul, diselenggarakan undian. Jadi ini diundi. Siapa yang mendapat undian, maka dia bisa mengambil anak itu dan mengakuinya sebagai anaknya. Dan dia pun tidak bisa menolak. Jadi ini istilahnya seorang wanita pelacur. Jadi mengundang siapapun, laki-laki tidak ada batasnya. Kalau yang ketiga tadi di bawah 10 orang, kalau yang keempat ini berapapun banyaknya. Jadi kalau dia sudah hamil dan melahirkan anak, dia mengundang seluruhnya yang hadir dengan cara diundi. Nama-nama mereka, siapa yang keluar namanya, maka itulah menjadi ayah sang anak tersebut. Pemirsa hadirin yang hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi semua bentuk pernikahan yang 4 tadi ini dihapus dan diganti dengan pernikahan secara Islami. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang sulut tajamnya mata pedang dan anak panah. Pihak yang menang dalam peperangan antar kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah.
Jadi yang menang bisa menawan wanita-wanita dari pihak yang kalah, lalu menghalalkan menurut kemauan mereka. Namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hidupnya. Na'udzubillah. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah adalah poligami tanpa ada batasan maksimal. Jadi poligami tanpa ada batasan. Boleh 5, 6, bahkan seterusnya. Tapi ketika Islam datang, maksimal hanya 4 orang saja. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Di antaranya adalah harus bersikap adil. Pemirsa, berapapun banyaknya istri yang dikehendaki, nah ini dia. Berapapun banyaknya istri yang dikehendaki, berapa orang pun jumlahnya poligami tersebut. Bahkan mereka bisa menikahi 2 wanita yang bersaudara. Yang sebenarnya kalau di dalam Islam itu dilarang. Jadi ketika masa jahiliyah boleh. Boleh 6, bahkan di antara yang 6 itu ada 2 orang wanita yang bersaudara. Boleh dinikahi, itu pada zaman jahiliyah. Hadirin wal hadirat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya. Na'udzubillah. Janda bapaknya itu yaitu bapaknya menikah dengan seorang perempuan, lalu bapaknya meninggal. Jadi perempuan ini boleh dinikahi. Na'udzubillah. Entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Jadi hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Jadi hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Jadi pemirsa, perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat pada masa itu. Tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau menerjunkan diri ke dalam kehinaan ini. Namun, kondisi orang-orang yang merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam, bahkan hamba sahaya. Menurut persepsi umum semasa jahiliyah, perzinahan ini tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Jadi Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dan dia berkata, ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku, karena aku pernah bersetubuh dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah." Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada seruan seperti itu di dalam Islam. Urusan jahiliyah sudah punah. Itu ketika sudah hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertengkaran Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Zum'ah yang memperebutkan anak hamba sahaya perempuan dari Zum'ah, yaitu Abdurrahman bin Zum'ah, sangat terkenal. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anak-anaknya. Di antaranya seperti yang dikatakan dalam sebuah syair. Keberadaan anak-anak di tengah kami laksana buah hati yang berjalan di bumi. Syair Arab. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan. Bahkan membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan kelaparan. Masalah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut
kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Pemirsa, hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang bermasyarakat, sebab sebagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dari serangan musuh. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun rela karenanya. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah itu sangat kuat, sehingga semakin menambah fanatisme di antara mereka. Landasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga kabilah-kabilah yang mereka miliki. Mereka sangat fanatik dengan marga-marga mereka, dengan suku-suku mereka. Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim maupun yang dizolimi, dengan pengertian apa adanya, tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa Islam, bahwa makna menolong orang yang berbuat zolim ialah menghentikan kezolimannya, bukan menghidupkan kezoliman yang ia lakukan. Tapi bagaimana caranya untuk menghentikan kezoliman yang ia perbuat. Jadi hanya saja persaingan dalam masalah kehormatan dan perebutan pengaruh kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antara kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu. Seperti yang kita lihat antara suku Aus dan suku Khazraj, Abbas dan Zubyan, Bakar dan Taghlib, bahkan yang lainnya. Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khurafat. Kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan di antara mereka, dan dalam kondisi-kondisi tertentu ada yang loyalitas, perjanjian persahabatan, dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka. Secara garis besarnya, pemirsa, kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya seperti hewan. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan layaknya seperti benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh, dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat itu sendiri, atau sesekali rakyat diperlukan untuk menghadang serangan musuh. Jadi pada zaman itu rakyat itu betul-betul jadi alat, bahkan jadi tempat sapi perah. Bagaimanapun bisa menghasilkan, dan itu untuk golongan-golongan tertentu, untuk orang-orang bangsawan, untuk orang-orang yang memegang kekuasaan. Jadi pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kondisi sosial. Kedua adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial. Jadi bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab
perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan yang suci saja. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal, seperti Ukaz, Zil Majaz, Majinnah, dan lain-lain sebagainya. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling tidak mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab, seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan lain sebagainya, itu berasal dari rakyat Yaman atau Hira dan di pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah jazirah ada pertanian dan penggembalaan hewan ternak. Sedangkan wanita-wanita Arab cukup menangani permintaan. Tetapi kekayaan-kekayaan dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan, bahkan kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Itu kondisi ekonomi. Yang terakhir adalah kondisi akhlak. Pemirsa, memang kita tidak memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina, amoralitas, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak disukai oleh manusia. Tapi meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, mengundang kekaguman manusia dan simpati. Di antara akhlak-akhlak itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan jabarkan. Yang pertama adalah kedermawanan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, walaupun kita lihat banyak hal-hal yang buruk, yang hina dan keji perbuatan mereka, tapi ternyata sebagian di antara mereka juga memiliki kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair-syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan tersebut. Ada kalanya seorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa yang dingin, bahkan menggigit tulang. Sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor unta yang menjadi penopang hidupnya. Tapi hadirin subhanallah, karena rasa kedermawanan yang dimilikinya, lalu dia pun bangkit menghampiri unta satu-satunya yang ia miliki. Lalu ia sembelih agar dia bisa menjamu tamunya tersebut. Subhanallah. Pengaruh dari kedermawanan ini, mereka bisa menanggung pembayaran denda yang jumlahnya sangat tinggi dan membuat mata terbelalak. Sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang. Nauzubillah. Yang pasti mereka biasa membuat pujian dan membanggakan diri di hadapan orang lain dalam masalah ini, terutama dari kalangan para penguasa dan pemimpin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara pengaruh kedermawanan ini, mereka bisa merasa bangga karena meminum khamar. Bukan kebanggaan karena minumnya, tetapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kedermawanan
dan merupakan cara paling mudah untuk menunjukkan pemborosannya. Jadi mereka meminum minuman khamar, tanda ketika mereka menunjukkan bahwa mereka dermawan dan mereka dikatakan boros. Maka tidak heran jika mereka menyebut pohon anggur dengan nama al-karom, yaitu kedermawanan. Sedangkan khamar yang dibuat dari buah anggur disebut bintul karom, putri kedermawanan. Jika engkau sempat meneliti sebagai arsip syair-syair semasa jahiliyah, tentu engkau akan mendapatkan satu bab khusus yang berisi pujian dan sanjungan ini. Subhanallah. Jadi dalam syair itu ada dalam satu buku, jadi ada khusus tentang pujian-pujian kepada orang-orang yang dermawan. Jadi antara lain kita lihat yaitu Antara bin Shaddad al-Abasyi berkata, telah kuminum regukan-regukan arak setelah terlewati siang hari yang terik. Di dalam gelas kaca berwarna kuning kemilau, bertabur bunga indah yang memukau. Kehormatanku juga tidak kuhirau, kurelakan harta kan musnah jika minum arak. Kehormatanku yang tinggi tiada kusimak, jika tak mabuk tiada kusia-siakan undangan. Karena ku tahu sifatku yang sangat dermawan. Jadi pemirsa, pengaruh lain dari kedermawanan ini, mereka bisa main judi. Mereka menganggap main judi merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kedermawanan. Tadi minum arak, sekarang juga yang kedua adalah main judi. Ternyata salah satu bentuk kedermawanan yang mereka miliki pada saat itu. Karena dari laba judi itulah mereka bisa memberi makan orang-orang miskin. Atau mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari andil orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau laba. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamar dan main judi, namun dengan membuat redaksi sebagai berikut. Dalam surah Al-Baqarah bahwa tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dosa minum khamar dan dosa main judi memang ada bermanfaat, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat yang ada pada judi dan khamar tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 219. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama tadi adalah akhlak-akhlak yang mereka miliki adalah kedermawanan. Yang kedua adalah memenuhi janji. Ini kelebihan orang-orang jahiliyah. Mereka memenuhi janji. Jadi di mata mereka, janji sama dengan hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka lebih suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya daripada meremehkan janji yang telah mereka buat. Jadi kisah tentang Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Samu'al bin Adiyah dan Hajib bin Jarrah sudah cukup membuktikan hal tersebut dengan memenuhi janji yang mereka janjikan. Yang ketiga adalah kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kezaliman. Akibatnya mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pecemburu dan cepat naik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan, melainkan mereka bangkit menghunus pedang lalu pecah peperangan yang sangat berkepanjangan. Mereka tidak lagi mempedulikan kematian yang bisa menimpa diri sendiri. Yang keempat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
adalah bahwa akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu yaitu pantang mundur. Jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang di situ ada keluhuran dan kemuliaan, maka tak ada satu apapun yang bisa menghadang atau mengalihkan keinginan mereka. Mereka tidak akan mundur selangkah pun kecuali mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk menggapai kemuliaan dan keluhuran tersebut. Yang kelima, akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah terdahulu adalah kelemah lembutan dan suka menolong orang lain. Mereka bisa membuat sanjungan tentang sifat ini. Hanya saja sifat ini kurang tampak karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret kepada peperangan. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Arab jahiliyah adalah kesederhanaan pola kehidupan Badui. Mereka tidak mau dilumuri warna-warni peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Kita melihat akhlak-akhlak yang sangat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab merupakan sebab mengapa mereka dipilih untuk mengemban beban risalah yang menyeluruh menjadi pemimpin umat dan masyarakat manusia. Sebab akhlak-akhlak ini sekalipun sebagian di antaranya ada yang menjurus kepada kejahatan dan menyeret kepada kejadian-kejadian yang mengenaskan, toh pada dasarnya itu merupakan akhlak yang berharga yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia. Jika mendapat sentuhan perbaikan, maka inilah tugas Islam itu sendiri. Barangkali akhlak yang paling menonjol dan paling banyak mendatangkan manfaat setelah pemenuhan janji adalah kemuliaan jiwa dan semangat yang pantang menyerah, pantang mundur. Sebab kejahatan dan kerusakan tidak bisa disingkirkan, keadilan dan kebaikan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ambisi seperti ini. Sebenarnya mereka masih mempunyai sifat-sifat utama selain yang kita sebutkan yang 6 tadi. Namun nanti akan kita bahas di tempat yang lain. Subhanallah. Jadi inilah sifat-sifat yang luhur yang ada kebaikan di dalamnya. Walaupun kita lihat selama ini bahwa mereka lebih mendominasi dari kejahiliaan, bahwa sebenarnya jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh, tapi mereka adalah sangkin tragisnya, sangkin mengamalkan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, ajaran-ajaran yang penuh dengan khurafat, sehingga mereka tertinggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pembahasan kita tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar biografi dan nasab, yaitu sampai ke Adnan. Yang kedua adalah bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Itu nasab yang kedua. Nasab yang ketiga adalah bagian yang sama sekali
tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini ada 3 bagian, pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, bagian pertama adalah kita singgung sedikit tentang masalah ini di bagian terdahulu, yaitu rincian dari 3 bahagian tersebut. Yang mana bagian pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amru, bin Abdu Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah. Jadi bin Fihr ini, Al-Fihr itu adalah Quraisy yang menjadi cikal bakal nama kabilah. Selanjutnya bin Malik, bin An-Nadhr yang namanya Qais, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir. Selanjutnya bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, dan bin Adnan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini juga bisa kita dapati dalam surah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham, juz pertama, halaman 1 sampai 2. Juga bisa kita dapatkan dalam buku Sirah Rahmah lil Alamin, juz 2 ayat 11 sampai 14 dan di halaman 52. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagian pertama tadi, yaitu yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab sampai kepada Adnan saja. Kalau bagian kedua, yaitu Adnan dan seterusnya, naik ke atas. Nah, sebelumnya ya, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Ba'uz, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas. Selanjutnya bin Yadlaf, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid. Selanjutnya bin Ad-Da'ah, bin Hamdan, bin Simbar, bin Yathribi, bin Yahzan, bin Yalhan. Selanjutnya bin Ar'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aisyar, bin Afnad, bin Aiham, bin Muqsir, bin Nahis, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Iwadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Nah, ini yang terakhir sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian kedua ini. Jadi bisa juga kita lihat di dalam buku yang dikarang oleh Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurufuri. Ini juga telah menghimpun bagian dari nasab ini berdasarkan riwayat Al-Kalbi dan Ibnu Sa'ad setelah mengadakan penelitian yang mendetail. Jadi kita lihat dalam bukunya Rahmatan lil Alamin juz 2 halaman 14 sampai 17. Tapi ada juga perbedaan pendapat yang mencolok tentang masalah ini di berbagai referensi sejarah. Tapi setidaknya ini adalah gambaran
dalam buku sirah Nabi kita ini yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu bagian yang kedua sampai kepada Ibrahim. Bagian yang ketiga yaitu bagian yang kita lihat di sini adalah Ibrahim sampai ke atas dan seterusnya. Jadi kita simak yaitu Ibrahim bin Tarih yang namanya Azar bin Nahur bin Saru' atau Saruh bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Shalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matawshalah bin Akhnuh atau Idris alaihi salam bin Yard bin Mahla'il bin Qainan bin Yanisha bin Syait dan bin Adam alaihi salam yang terakhir. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdu Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Yang pertama adalah Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdu Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdu Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya, bahkan terhormat. Dialah orang yang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan, yaitu perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy. Bahkan sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Jadi seorang penyair pernah berkata tentang syairnya yang berbunyi, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya. Kaum Makkah yang tertimpa musim kering kerontang. Dia tetapkan 2 kali perjalanan untuk niaga. Sekali perjalanan musim kemarau dan sekali perjalanan musim penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Jadi setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam. Sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih di kepalanya. Subhanallah. Jadi ketika lahir Abdul Muthalib ini, kakek Rasulullah ini, ternyata di kepalanya, di rambutnya ada uban. Itu makanya dikatakan namanya Syaibah. Syaib. Adapun pengasuhan selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yasrib, yaitu Madinah. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Makkah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Jadi Hashim mempunyai 4 putra,
yaitu Asad, Abu Syaifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Dan 5 putri yaitu Ashifa, Khalidah, Da'ifah, dan Ruqayyah, dan Jannah. Selanjutnya itu tadi Hashim, keluarga Rasulullah. Yang kedua adalah Abdul Manaf. Seperti yang sudah kita singgung. Jadi penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya. Bahkan dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu sang dermawan. Karena dia memang seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah, yaitu Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata secara haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Makkah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampai di Makkah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia sangat dicintai oleh kaumnya, bahkan diagungkan dan dimuliakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, namun Naufal, yaitu adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, paman Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Jadi, salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku, wahai pamanku. Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal, kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku ini, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Akhirnya Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Jadi melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim, Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar
terhadap Abdul Muthalib. Maka mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Jadi perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah sebagaimana yang akan kita bahas nantinya di bahagian mendatang. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita lihat bahwa ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama. Pada awal mulanya kita lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan bergajah. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan insyaallah nanti akan kita bahas pada kisah selanjutnya. Untuk itu kita sudahi pada part kedua ini, yaitu bagian kedua dari Sirah Nabawiyah yang insyaallah menjadi pelajaran bagi kita, pemahaman, mengkaji sirah sehingga kita lebih cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada kita yang mendengarkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.